tentang ilmu berbudi luhur, tahu benar dan salah, itulah tujuannya. Saling jabat tangan, saling bersalam, salam. Jika bertemu dengan sesama saudara. Ini yang pertama, musyawarah rencana pelaksanaan pekerjaan pondasi gedung di Dinas Sawit. Nah, ini saya kembalikan ke panjenengan sedoyo nggih. Untuk poin pertama ini kemarin kami sebagai pengurus dan bekerja sama dengan Pak Kades berembuk ada baiknya untuk pembangunan gedung ini segera kita mulai, mengingat dengan perkembangan waktu dan kondisi di sini ya intinya untuk harga material ini kalau kita terlambat ya otomatis apa yang kita anggarkan bisa membengkak ke depan. Paling tidak kita bisa memulai dan mengurangi beban untuk kita semua, kan seperti itu. Tapi itu tergantung pada panjenengan sedoyo. Ini kalau bisa dimulai secepatnya, kami dari pengurus berusaha untuk melaksanakan, kan seperti itu. Kita sebagai pengurus intinya penyambung dari panjenengan sedoyo, kan seperti itu. Jadi tanah itu adalah awal mulanya semua yang ada di sini pemberian daripada pemerintah, yang mana ikut Kota Waringin Timur waktu itu. Setelah keluar 10 tahun ke depannya keluarlah sertifikat. Kemudian ada juga yang tidak keluar sertifikatnya karena posisinya lahan itu lahan restan. Jadi ada juga tanah yang berawa yang di situ tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat transmigrasi, karena kalau rawa itu dulu itu kan susah alat berat. Jadi dianggap tanah itu adalah hak atas pemerintah yang mengelola setempat, termasuk pemerintah desa. Kemudian setelah tanah sertifikat itu dikeluarkan, ada beberapa titik yang tidak dikeluarkan karena posisinya sebagian adalah tanah yang tidak bertuan tadi, tidak bertuan dalam arti itu dikelola oleh pemerintah desa sebagai pemilik utama yang sudah diberi wewenang oleh kabupaten waktu itu. Jadi setelah tanah itu sudah diserahkan, jadilah tanah yang kita tempati ini adalah tanah restan, tanah restan yang kemudian berangsur-angsur waktu tanah ini sudah bisa dikelola atau dimanfaatkan, maka dari pemerintah desa bersama BPD bersama tokoh masyarakat supaya tanah ini ke depannya tidak ada permasalahannya. Bagaimana? Akhirnya pada zaman pemerintahannya Pak Wawan sudah diusulkan supaya tanah itu bisa dikelola bagaimana. Jadi awal mulanya itu masyarakat desa yang nanam itu sifatnya cuma numpang atau ngawang. Nah, setelah zaman pemerintah desa Pak Wawan yang sudah diusulkan, sampai habis jabatannya tidak terselesaikan. Kemudian bergantilah PJ 1 tahun tidak bisa selesaikan juga. Nah, setelah pemerintahan Pak Khairul Anam
Coba ditembusi lagi karena itu program pengajuan dari masyarakat itu harus tuntas, apa kendalanya, apa solusinya. Nah, menemuilah pihak daripada Badan Pertanahan Kabupaten Seroyan yang dimana bisa tanah itu untuk dikelola warga, dikelola oleh masyarakat dengan syarat harus ada pengganti tukar gulir tanah. Maksudnya gimana? Supaya tanah yang dikelola desa tadi, umpamanya dikelola masyarakat atau dikelola siapapun, supaya tanah itu tidak mempunyai kendala atau persoalan yang menyangkut baik tetangga tanah atau menyangkut pemilik siapa awalnya. Jadi semuanya itu intinya supaya tanah itu jelas. Karena Bapak Kepala Desa waktu itu menyampaikan dalam suatu rapat, ada 2 kali rapat, yaitu yang di kantor desa, yang kedua yang di lingkungan di mana tempat tanah itu berada. Setelah sepakat, maka termasuk tanah yang saya tempati di pasar itu awal mulanya tanah kas desa yang saya untuk jualan bakso, untuk orang-orang bertoko. Akhirnya setelah BPN memberikan kunci, ya silahkan mau diurus surat-suratnya dengan dasar jumlahnya itu luasnya berapa, termasuk punya organisasi ini. Nah, termasuk tanahnya Pak Habib yang di bawah rumah saya di RT 4 itu mengganti luasan tanah yang dipakai dengan jumlah tanah yang sama, yang satu, yang kedua tidak harus sama tetapi nilai jualnya seimbang dan syaratnya harus berada di Desa Sukamulya. Jadi yang di pasar itu kemarin luasnya totalnya 0,5 hektar. Jadi masyarakat yang di pasar itu kita musyawarah untuk mengganti tanah, kemudian tanahnya sudah dapat sertifikat 0,5 hektar. Jadi pengganti tanah kas desa yang di pasar sudah ada pengganti tanahnya dan sudah dibukukan, diberita acarakan bersama perangkat desa dan BPD dan tokoh masyarakat, termasuk tanah punya organisasi itu sudah digantikan pengganti tanahnya. Waktu itu yang mengganti adalah dari Pak Kades sendiri. Jadi atas nama pribadi mengganti namanya istri yang mana dia? Nama istrinya kemarin. Maka setelah tanah-tanah yang sudah ditukar gulir itu selesai, nah, dari Pak Khairul Anam menghibahkan kepada organisasi untuk diberikan diberikan ikhlas secara cuma-cuma demi berkembangnya organisasi kita. Dan mudah-mudahan cikal bakal daripada harapan daripada Bapak Khairul Anam di sini sebagai warga, sebagai pengurus, didukung bapak-bapak semuanya untuk menambahnya. Karena kalau kita berpikir untuk membangun itu harus mencari tanah, mencari biayanya banyak. Jadi untuk kelanjutannya bapak-bapak semuanya, teman-teman, sahabat, saudara ini supaya tidak ganjil. Jadi bahwasannya tanah itu sudah resmi, mutlak, dan sudah ditandatangani camat kemarin surat SPPT hibahnya. Kemarin diatasnamakan salah satu pengurus kita, mungkin Mas siapa namanya? Mas Pur. Jadi tanah itu sudah resmi mutlak oleh organisasi kita. Jadi tidak ada keraguan. Begitu juga baik dari warga ataupun tokoh masyarakat ataupun BPD semuanya sudah clear. Jadi kami tidak mau memberikan masalah atau meninggalkan masalah atau menciptakan masalah untuk pertanahan itu, supaya untuk penerus kita, khususnya anak-anak kita, adik-adik kita, setidaknya kita meninggalkan kenang-kenangan cikal bakal itu. Masalah nanti ke depannya mau dipoles seperti apa, mungkin kalau kita masih
bisa mendampingi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mungkin memang jatahnya untuk penerus kita. Mungkin itu aja dari saya, karena saya menyampaikan ini apa adanya dan sebenarnya, dan saya termasuk sekretaris desa 3 periode di sini. Jadi untuk urusan tanah, yang utama orang-orang itu sebelum beli, sebelum jual, ataupun kalau ada tanah yang hilang suratnya pun bisa saya perjuangkan kalau apabila historinya itu benar, memang benar milik orang itu. Demikian dari saya, mohon maaf ada kurang lebihnya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.